Bunda tahu nggak apa yang dimaksud dengan gen strawberry? Jadi boleh tulis T, ya tahu, atau TT, tidak tahu. Oke, good. Bisa cepat sedikit, 908 orang, baik. Nah, jadi supaya cepat juga, ini Pak Aris yang udah hafal apa generasi strawberry, karena kalau nggak beliau nggak akan kasih saya topik ini ya kan Pak Aris? Oke, mempercepat saja, saya punya waktu sampai jam berapa Pak Aris? Sekarang jam saya jam 6 kurang 6 menit. Sampai jam 7 pun. Sampai jam 7. Makasih banyak ya Pak. Kalau nggak lidah saya kelipet-lipet nih. Biasa bicara 2 jam. 1 jam setengah lah. Nah, mari ayah bunda sekalian kita bismillah sekali lagi ya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, pemahamannya kepada kita semua. Terima kasih banyak telah hadir subuh-subuh seperti ini. Oke, kita bicara 4 hal saja dalam waktu 45 menit, karena 15 menit akan dipergunakan untuk tanya jawab insya Allah. Semoga saya diizinkan Allah untuk mampu menyelesaikannya apa yang ada di sini, yang saya stop berhenti bekerja setengah 12 malam. Gimana meringkasnya tuh Pak Aris. Maka itu generasi strawberry, mengukur kesiapan kita menjadi orang tua dan mengenali kita tipe ortu apa. Lalu ternyata kalau bicara soal emosi, itu asalnya dari ngomong. Nah, kita mau lihat ngomong kita selama ini bagaimana dan apa akibatnya buat anak kita. Ya, bikin dia semakin kayak strawberry atau bikin dia kayak besi. Ya, artinya supaya yang lebih kuat, yang strong gitu ya. Nah, jadi bagaimana kiat sukses mengelola emosi gen strawberry yang seperti diharapkan oleh Pak Aris dan mungkin ayah bunda semuanya, kita mulai ya. Baik, saya mau cepat saja memperkenalkan apa itu generasi strawberry. Jadi kita mengenal generasi millennials ya di bawah kira-kira sekarang mungkin usia 30-an kali ya, 30-an. Nah, generasi ini adalah generasi anak-anak remaja kita sekarang. Istilah remaja sebetulnya kalau remaja itu dari balik ya. Balik berarti dari usia 8 sekarang anak-anak udah balik katakanlah 9 ke atas. Ya, inilah generasi strawberry. Jadi ayah bunda yang punya anak 9 ke atas, itulah mereka. Ya, baik. Nah, ini pertama sekali diperkenalkan oleh yang terhormat Profesor Renald Kasali. Ya, ini menurut beliau, ini adalah neologisme Tionghoa untuk orang Taiwan yang lahir pasca 1990. Kenapa? Karena generasi di atas 1990 ini ya gampang mengkerut seperti stroberi. Itu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Stroberi dilambangkan sebagai buah yang indah kan ya, indah, lucu ya, menarik tapi gampang mengkerut. Ketekan aja sedikit, tekan sedikit aja keluar airnya. Tekan sedikit lagi, belah 2. Gitu. Jadi coba kita pikir-pikir, sekarang ayah bunda kita rasa-rasakan, anak kita gitu nggak boleh kesenggol. Iya, senggol dikit, muncrat airnya, iya kan? Muncrat. Nah, kenapa anak kita nggak bisa kesenggol? Kenapa anak kita gampang muncrat? Ya, oke. Jadi strawberry generation adalah, sebentar, belum balik nak. Nah, Ibu belum selesai. Generasi strawberry generation adalah generasi baru selunas strawberry ya, dan tidak tahan tekanan apa? Tekanan sosial. Yang macam-macam bentuknya itu yang kita nggak mau bahas. Ini semua saya anggap ayah bunda semuanya 952 orang sudah paham ya. Baik, berikutnya. Nah, menurut Prof. Renald Kasali juga, strawberry generation ini adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif. Itu kenapa dari kecil udah pegang ini. Ya kan? Ya, berbagai macam informasi masuk ke anak kita, dia terangsang, dia terpacu dari sini, ya. Tapi juga mudah menyerah. Dan satu lagi, gampang sakit hati. Nah, layar ini nanti jadiin cermin ya ayah bunda, saya juga ngaca ya. Kita mengaca bersama-sama. Ya kan ya Pak Aris ya, kita ngaca sama-sama lihat ke dalam diri kita. Nah, definisi ini dapat lihat di laman-laman sosial media, begitu banyak gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak-anak kita, ya kan? Sekaligus juga nggak kalah banyak cuitan resah mereka. Coba deh, ikutin. Nanti saya contohin satu ya Bu, ya Pak ya. Dari sebuah jurnal disebutkan bahwa buah satu ini, stroberi ini, buah semu.
Yang artinya saya juga baru paham kira-kira 2 bulan yang lalu ya, saya bersama Nana, ada juga organisasi yang minta kita bicara tentang gen strawberry ini. Bukan buah sebenarnya, begitu juga pada generasi ini. Mental stroberi ini mental semu, cengeng, benar Ibu Siti Aisyah ya. Mental semu yang bukan sebenarnya dimiliki oleh generasi Z atau generasi muda kita. Seharusnya. Kenapa? Karena tantangan makin kuat, dia makin cengeng. Dari mana kekuatannya untuk menghadapi tantangan yang besar dan kuat itu. Jadi generasi yang hebat merupakan generasi yang selalu memiliki mindset positif terhadap masa depan. Prof. Renal percaya sebetulnya dari mindsetnya anak-anak ini mempunyai mindset yang positif. Itu dulu yang kita ambil, oke? Boleh tangan kita begini, oke. Terus kita begini, tangannya ikutin saya, ayah bunda semua 976 ya, anak saya, ya, memiliki mindset positif dan jiwa yang kuat. Jadi kita apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai itu sebetulnya yang mantul ya keluar, dan itu yang ditangkap anak kita. Begitu kan ya Pak? Kalau saya dengar dari ceramah Bapak kemarin, betul nggak Pak? Betul. Ya Pak. Boleh ayah bunda sekalian, mari saya minta tangannya seperti ini. Nih, kelihatan Bang nih tangannya. Nih, begini ayah bunda. Oke. Mari ya Pak ya. Oke ya. Pak. Mana tangan Bapak Pak? Begini Pak. Nah, saya tumpahin air Pak. Saya tumpahin air ke tangan Bapak ayah bunda semuanya. Genggam. Bisa nggak genggam? Bisa. Apa yang terjadi Pak Aris dengan mewakili teman-teman semua? Apa yang terjadi Pak Aris dengan air yang di dalam genggaman kita? Airnya tumpah, hilang. Dari mana Pak? Lewat mana? Celah-celah ini. Betul. Tolong tulis dulu di kolom 1. Kalau ini saya nggak sempat menjelaskan tentang kertasnya dilipat 6 Pak. Tolong catat di kertas Anda mana saja. Falsafah menggenggam air. Falsafah menggenggam air. Iya. Jadi falsafah menggenggam air itu, jiwa kita, emosi kita adalah air di dalam tubuh kita. Dari air tidak mungkin digenggam. Dia keluar lewat ekspresi mata, tatapan mata. Ya, hidung, pipi, mulut, dan seluruh bahasa tubuh. Inilah yang sengaja tidak sengaja itu berefek terhadap jiwa anak kita. Falsafah menggenggam air. Kita tak bisa menggenggam air. Air di sini dan air di sini harusnya terkendali supaya kita tidak pancarkan lewat ekspresi wajah kita. Oke, baik ya Bapak Ibu. Oke, kalau ketemu saya bilang Ibu, iya, falsafah menggenggam air. Begini Pak, begini. Kalau gini nonjok Pak. Baik, saya tuliskan sebuah cuitan anak-anak ya, sambil ayah bunda membayangkan ya, menghadirkan anak ayah bunda yang berusia 8 ke 16-17 tahun ya. Gue ke 21 tahun. Gue anak umur 21. Nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk ini untuk mental gue. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing. Anak kita punya nggak ini pemikiran bahwa dia tuh perlu healing. Sama self reward, menghadiahi diri gue sendiri. Jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatannya dengan bestie, sekarang jadi susah banget. Ya. Gue kayaknya belum siap deh. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu gue kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan dulu. Tapi ortu gue malah nggak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Yeay, orang mau healing dibilang manja. Kan jadi gue bingung. Mau gimana? Takutnya kalau paksain IPK gue malah tambah anjlok. Kena lagi gue. Ya, gue juga susah komunikasiin ini ke ortu gue. Kagak pernah mereka itu aware sama kondisi gue. Gawat nggak? Mental health gue kayak gini. Astagfirullahaladzim. Gue mesti bagaimana? Terus diakhiri dengan emoticon yang gak baca-baca. Ya, coba deh.
masuk Pak lewat ke situ. Jangan-jangan kita nemuin statement anak kita, ya kan? Oke, next. Jadi apa itu generasi stroberi? Kita udah bahas ya. Sekarang kita bicara tentang diri kita ya Pak. Oke, nah sekarang kita mau jawab ya Pak ya, mewakili teman-teman yang udah satukan nih. Ya, baik Pak. Jujur ya Pak Aris. Biasa Pak Aris dipanggil Ustadz nih, karena saya udah sepakat, saya panggilnya Bapak aja ya Pak ya. Ya. Ya kira Ustadz Aris nih, ya Allah ya Jangan Rabbi. Pak Aris saja. Hebatnya nih saudara saya yang satu ini. Pak Aris, ayah bunda tolong jawab di kolom chat ya apa tidak. Apakah dulu Pak Aris, Y sama T ya? Ya. Pak Aris dulu itu waktu mau menikah sama ibu, Pak Aris itu siap menikah saja atau siap menjadi orang tua? Siap menikah saja. Iya tos Pak Aris, tos. Kirain saya doang, Pak Aris juga ikut-ikutan. Sama. Ya. Jadi kita bayangin kita siap menikah saja, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba jadi orang tua, tiba-tiba kita berada di dunia digital. Ya kan? Baik. Jangan lupa ya, kita siap menikah saja. Bagi Anda yang menjawabnya B, sebetulnya saya maksudkan begini, tolong lihat lagi ke dalam dirinya ya. Nggak apa-apa ya Pak Arif ya. Pak Aris ya. Oke, berikutnya. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda siap menjadi orang tua, betul-betul ya, Anda mengenali diri sendiri. Dan pengaruh pengasuhan masa lalu terhadap kemampuan Anda menjadi ortu. Betul. Yang kedua, oh jadi Anda betul-betul disiapkankah oleh ortu untuk menjadi ortu? Bukannya disiapkan untuk menjadi sarjana dan kerja. Ya. Ketiga, sungguh-sungguh Anda sebelum menikah belajar parenting dan psikologi? Enggak. Ya. Yang ketiga. Yang terakhir, benar-benar mengenali kesiapan pasangan untuk jadi orang tua. Nah, belum. Ini coba ya direnungkan kembali, benar nggak siap menikah atau siap menjadi orang tua? Pak, padahal saya menikah Pak, baru lulus 7 tahun belajar psikologi. Saya angkatan pertama Fakultas Psikologi UI yang diperpanjang masa kuliahnya Pak supaya mendapatkan lebih banyak. Dan juga ketidaktersediaan dosen sih sebenarnya jujurnya. Oke, baik. Sekali terima banyak. Biasanya kan 45, ini sekali terima 70 soalnya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya Nana. Oke. Berikutnya, sekarang Anda tipe orang tua mana, ayah bunda? A, ayah bekerja, ibu di rumah. B, ayah ibu bekerja. Pak Aris? A. Yes, great. Nah, kalau Anda jawabnya B, ayah bunda, jadi yang mengasuh cucu saya siapa? A, kakek nenek, B, suster, C, daycare. Yang mana? Ada satu lagi, nggak ada yang ngasuh. Iya betul, mau dibilang cuman kagak enak, nggak bisa keluar dari sini berapa. Berpindah-pindah tangan, iya kan? Nah itu udah menentukan dia akan jadi stroberi apa nggak jadi stroberi. Saya mau kasih garis bawah saja ya sedikit ya Pak Aris, boleh ya Pak Aris? Boleh. Kakek nenek tidak didesain Allah untuk menjadi pengasuh cucu. Saya sudah besarkan kamu Aris, masa anakmu kau suruh aku juga yang mengasuhnya? Demi apa? Terus rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan. Aku tak mengerti Aris, tak mengerti nak. Nah, oke, next. Ya, jadi situ jelas ya ayah bunda. Baik, berikutnya ya. Jelas. Jadi anak-anak stroberi ini adalah kebesar kemungkinan anak-anak yang berayah dia ada, berayah dia tiada, beribu dia ada, beribu dia tiada. Ya, berikutnya. Jadi kita sudah ya, kita udah mengenal, kita siap apa itu generasi stroberi, kita sekarang udah bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, kita tipe orang tua bagaimana, kita sudah punya sedikit gambaran stroberi atau bukan stroberi kah anak kita. Ya, oke. Baik, berikutnya kita langsung masuk. Menurut hemat saya dalam waktu yang pendek ini ya Pak, gitu. Ya. Topik yang Bapak minta ini, sebentar ya Pak, mengelola emosi gen stroberi itu sebetulnya asalnya Pak sederhana saja, dari gimana kita ngomong. Ngomong kita inilah yang ternyata amat sangat berbahaya.
Topik ngomong ini, Pak, adalah topik pertama di Yayasan Kita dan Buah Hati seperempat abad yang lalu, based on research. Karena saya orang marketing research, jadi apa saja modul saya, Pak, saya risetkan dulu. Ya, minimal dengan fokus grup diskusi. Ya. Jadi kita dapetin banget insya Allah dengan izin Allah ya Pak, semuanya diilhami Allah. Apa Pak, ada 12 sebetulnya kekeliruan karena waktu kita cuma sekian, dan ini topik memang untuk 3 kali pertemuan Pak, 2 jam. Ya, 1. Kalau kita ngomong kita buru-buru, benar nggak sih Pak Aris, benar nggak Ayah Bunda? Betul. Buru-buru. Betul. Cepetan apa Mama bilang, itulah makanya kan dari tadi Mama astagfirullahaladzim ya anaknya luar biasa ya, setiap pagi selalu aja bikin masalah. Bagaimana sih, coba didengerin deh Mama ngomong tuh ya. Ya kan? Oke. Habis karena kita buru-buru, ada dengerin Pak Mama deh, nada tinggi. Abang ini ya pakai anduk, jangan ya pakai anduk begitu. Nah, pokoknya udah bingung nada tinggi. Ya, oke. Yang tol ya. Oh. Jadi, udah gitu Pak, kita nggak baca bahasa tubuh, boro-boro ngedengerin perasaan. Kalau kita ngomong bagaimana Pak, riset menunjukkan kita menggunakan 12 dari 68 gaya populer. Jadi riset yang dilakukan di luar negeri itu ada 68 gaya populer yang kita pakai Pak. Saya ambil yang paling banyak di Indonesia 12. Ya, nggak punya waktu untuk mendengar aktif. Kita punya 1 mulut aktif untuk bicara. Kita tidak gunakan 2 kuping dikasih Allah. Oke, kita nonton film sebentar Pak. Boleh. Oke, ya Ayah Bunda kita nonton film sebentar ya. Maaf, tunggu sebentar nah. Ayah Bunda maaf ya, ini saya nggak dapat film Indonesia. Jadi sejak 20 tahun yang lalu pakai film Singapura Pak. Iya, silakan. Ya maaf ya nak. Suaranya nak, tuh banyaknya kata-kata yang keluar tuh Pak. Nak suaranya kedengaran nak. Saya bersama Nana, Ayah Bunda, asisten saya yang setia udah 17 tahun. 大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进就另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？ Habis maknya nenek. Baca. Duduk. 你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉。 Di situ dulu nak, stop. Ayah Bunda, begitu bukan ekspresi anak kita seandainya dia bisa jujur mengekspresikannya. Bahasa tubuh tidak pernah berdusta. Tolong catat Ayah Bunda. Mulai dari hari ini, berusahalah membaca sebanyak-banyaknya bahasa tubuh, buah hati kita yang dia nggak minta dilahirkan ke dunia. Oke, next. Ya, jadi Ayah Bunda sekalian, apa yang dilakukan anak kita? Ya, kalau bisa, coba nak, gitu nak. Ya, bisa nak. 你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了要你好，你还没大没小。我们用心良苦，是不想你走冤枉路。刚才我说那么多，你明白吗？你为什么不说话你不说啊？话？你哑巴啊！大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？ Kalau nggak 有 dibuang, 时 kalian 候 bisa 我们真 belajar. 想把话说清 Ntar 楚。 marahnya teman-teman semuanya sampai sekolah itu pagi-pagi kenapa anak-anak udah main tendang-tendangan, tendang tempat sampah di rumah, tendang ini, teriak, marah sama pembantu sampai ke sekolah. Gimana caranya sama jiwa yang seperti itu, ya, perasaan yang seperti itu, ini bisa kerja. Ini bisa menyerap, kalau nggak dia iseng tulis-tulis kertas, lempar gulungan kertas ke temennya, perhatiin, kata gurunya, dan sebagainya. Itu lain lagi, dasar dari bullying. Dan bullying itu sangat rumit, kan dia punya 3 unsur. Siapa dari antara itu anak Anda? 1 pelaku, Pak. 2 penonton,
Ya. 3, korban. Yang mana anak kita? Yang berangkat dari rumah dengan emosi seperti itu. Dia istilah sekarang remaja. Dia mau balik istilah kita. Testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa. Emosinya labil. Ya, jiwanya terkungku, pikirannya sumpek. Engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku? Handphone canggih di tangan, rumah wifi. Berayah anak itu ada, berayah dia tiada. Beribu anak itu ada, beribu dia tiada. Anak siapakah dia? Next. Oke ya, jadi sekarang kita masuk ya Pak, dengan waktu yang terbatas ini. Inilah ngomong kita bicara buru-buru tadi. Ya Pak, nada tinggi sudah. Nah sekarang jalan keluarnya dalam waktu pendek ya. Baik, silakan. Jadi gimana caranya kita supaya nggak ngomong buru-buru? Ya, apa sih yang perlu dilakukan? Coba gimana? Apa Pak yang pertama kita perlu lakukan? Silakan Ayah Bunda. Apa yang perlu pertama kita lakukan? Pak Aris dengan semua situasi tadi. Harus lebih sabar. Ya, caranya Pak? Ngomongnya jangan buru-buru. Ngomongnya jangan buru-buru. Jangan langsung ngomong, tapi mikir dulu sebelum ngomong. Iya, betul Pak. Ya, perlu persiapan nggak Pak? Perlu. Iya, apa saja kira-kira? Oke, jadi persiapan betul. Biasa apa saja? Pertama BMF. Oke Pak, ini mesti dirumuskan dengan yang pendek-pendek. Oke, stop dulu nulis Ayah Bunda. Oke, ya. Bagaimana mengenal komunikasi dua arah? Ya, you can say that. Wudhu bagus ya. Oke, coba ya stop dulu nulis ya Ayah Bunda ya. Fokus ya, karena Pak Arif ini ngasih waktunya pendek banget. Ini saya lidahnya kelipet-kelipet rasanya. BMM, berpikir, memilih, mengambil keputusan. Itu dulu yang dilakukan. Bagaimana caranya? Misalnya pagi mau sarapan apa? Anak itu suruh berpikir, Senin sarapan apa? Selasa dan seterusnya. Habis itu untuk yang pilihan itu telur dadar sama misalnya roti gitu. Mayones berarti disuruh label, ditulisin apa. Habis itu kita pergi belanja, masing-masing anak dengan listnya masing-masing. Kapan? Sabtu. Minggu senang-senang. Senin anak-anak udah tahu dengan daftar, dia harus ngerjain sendiri. Itulah. Jadi semuanya itu terencana, nggak ada ribut, nggak bisa ngiri serealnya enak banget lah. Yang milih sereal siapa, yang milih roti sama telur siapa. Konsekuen. Yang praktis aja nih Pak ya. Tolong catat di sini ya Ayah Bunda yang saya cintai dengan sepenuh hati. Jangan kau gesa-gesakan anakmu ketika dia kecil, karena kau akan mendapatkan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Banyak sekali bukan? Anak siapa? Bertanggung jawab buat diri sendiri nggak bisa, sampai tua masih minta uang orang tua, harus minta di ini sampai ke mobil ngarepin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan kita menikmati hari tua kita? Kita yang menyusunnya, kita yang menyemainya. Selamat panen ketika musim panen tiba. Pahit sekali ketika tubuh udah seperti saya. Mikir aja lama, apalagi bergerak. Baik, berikutnya. Sudah ya Pak? Tadi kan nada tinggi ya Pak? Ya. Jadi bagaimana caranya? Maafkan ya Pak, kita nggak sempat tektok banyak. Ya. Nggak apa-apa. Ya, turunkan nada bicara. Gimana caranya Pak? Nih ya. Sebelum keluar pintu pagi, ya, udah sholat, apa sebelum keluar pintu, kita angkat tangan. Bermunajat pada Allah. Ya Allah, kendalikan emosi. Ya Allah, afriq alaina sabran, ya Allah, afriq alaina sabran. Ya, tarik nafas panjang. Lepaskan pelan-pelan. Ayo Ayah Bunda, ayo Ayah Bunda, 1000 nih, 1000. 3, tahan di bawah pusar 3, lepaskan 3. Ayo, kita praktek aja ya. Tahan di bawah pusar Pak, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Ini tolong ini nih. Tolong ininya dikembungin gini. Ayo Pak Aris. Karena supaya ini mempengaruhi konstruksi ini. Jadi dia nggak kenceng. Ini. Ya, tarik sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Tahan.
lepaskan pelan-pelan, sampai kempes. Ya, lalu kita begini, iya, ada pasti yang satu masih belum itu masih pakai piyama, yang satu masih pegang buku, yang satu pegang gadget, itu tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan terus, itu dah. Lalu dari situ buat aturan, kasih konsekuensi sebelumnya ya. Konsekuensinya 2, logis, alamiah. Kalau logis adalah kalau terlambat, kalau lelet terlambat. Alamiah nggak sempat makan, lapar. Jadi perlu nggak kita teriak? Ya udah biarin aja dia terlambat. Anterin lagi, ntar tunggu di sini. Mama anterin adik dulu. Orang kamu belum kelar, jangan ditungguin semuanya jadi korban. Kan dia harus menanggung konsekuensi. Kita suka menghilangkan konsekuensi alamiah dan konsekuensi logis terhadap anak-anak kita. Itu bahayanya. Judulnya apa? Tega. Oke, next. Oke ya. Nah, sekarang kita contoh ya Pak, biar cepat contoh tidak membaca bahasa tubuh, nggak mendengarkan perasaan. Ya, oke. Nana, kasih gambarnya. Iya, ya oke. Pak, ayo Pak. Ini orang anak perasaannya apa ya Bunda? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Apalagi Pak? Ayo cepetan ayo Bunda, boleh tulis di kolom chat. Waktu kita terbatas. Apalagi? Terus? Emosi. Ya, emosi. Emosinya apa Pak? Mesti harus Negatif. jelas. Negatif. Ya apa Pak? Harus dinamain. Marah. Iya, muak. Terus. Muak. Ini semuanya marah, kecewa, apalagi kesel. Iya, terus sebel, dendam. Oke, terus baik. Biasanya Pak, ini anak namanya Abdul. Oh, nggak enak ya Pak. Pak, namanya apa Pak sebaiknya? Pilon. Siapa? Pilon. Biar nggak ada yang sama. Ya, Pilon. Oke, hebat tuh Bapak. Kreatif banget kan, Pak Aris? Oke. Pilon mau sekolah apa enggak? Kita teriak-teriak dari tadi Pak, udah teriak-teriak. Astagfirullahaladzim nih anak. Dengerin ya, nggak dianterin. Ancemnya Pak ya. Dan sebagainya panjang. Oke. Si Pilon keluar Pak. Begitu tuh dia keluar. Dia tutup kuping. Tuh kayak begitu. Kita bilang apa Pak? Ayo Bunda, kita bilang apa? Tulis di kolom chat. Ayo keluarin emosinya. Pilon. Terus Pak? Dengerin Mama nggak? Apa denger Mama nggak? Apu ya Allah, itu mata mendelik, alis mau ketemu, hidung nyungsap gitu ya, gitu kan ya. Syukur itu Pak kalau begitu masih. Nggak sopan begitu keluar marah-marah. Emang sebabnya siapa? Dari tadi kan Mama udah bilang sama kamu, pelan-pelan dipanggilnya, ampe kenceng kamu nggak keluar-keluar. Ngapain sebenarnya? Emang Mama urusnya kamu aja toh, ya kan? Jadi inilah Pak, kita biasa sekali ayah bunda sekalian, termasuk saya, nggak baca bahasa tubuh. Kita mengabaikan ekspresi. Jadi kok begini kita bilang, ya Allah, marahnya anak Mama. Aduh, itu alis sampai mengkerut, mata mendelik, nggak kelihatan kelopak matanya. Oke, kira-kira enakan yang mana Pak? Yang tadi saya teriak-teriak, apa yang saya baca bahasa tubuhnya? Yang baca bahasa tubuhnya. Iya, serem kali marahnya. Orang Medan tuh. Ya. Oke, jadi anak kita pikir, tumben dia ngerti perasaan gue. Ya, jadi anak itu pasti akan melerai sedikit itu Pak, ayah bunda akan melerai sedikit, baca bahasa tubuhnya, tebak perasaannya. Udah kuncinya itu. Inilah yang kita jarang sekali lakukan. Kita nggak baca bahasa tubuh, kita nggak tebak perasaan anak kita, merasa tidak pernah dikenali, hatta oleh ayah ibunya sendiri. Ya, coba deh praktekin besok ya, kita nggak bisa lama-lama nih, oke? Jadi kenapa? Karena tindakan sebetulnya bicara lebih nyaring daripada kata-kata, tapi kita tidak balikin ke anak kita bahwa kita mengerti dengan membaca tubuhnya, ya, karena bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Dia mengekspresikan berbagai bentuk emosi, ya. Jadi yang gampang-gampang saja, coba kita praktekkan ya. Sebut aja apa yang nampak, ya Allah, alis sampai mengkerut begitu, gitu. Tunggu, katanya kan, kesel banget ya, marah ya Allah, hidungnya sampai mengkerut. Emang, gitu kan. Terus kesel ya, itu sama begini Pak. Tolong ayah bunda tangannya begini, Pak Aris, maaf ya saya nggak bisa lihat Bapak. Ini nih kita gitu Pak. Marah ya, kesel ya, benci ya, tuh. Dialirin. Maka tinggal yang asli. Aku nggak kesal, aku nggak marah, aku nggak benci. Aku sebetulnya aku nggak sebel, aku sebetulnya lagi benci banget. Oh, benci, dapet. Oh, benci.
Iya, soalnya tuh aku nggak tahu tuh aku naruh pulpen merahku di mana sama buku bahasa. Soalnya ini hari ini ujian, Mak. Oh, buku bahasa sama pulpen merah atau aku nggak sengaja ngompol. Oh, ngompol. Makanya Mama bilang apa? Ya, kalau sebelum tidur pipis dulu. Udah benar-benar ya. Kiamat. Ya, jadi kita bilang begini, oh buku merah, oke. Bagaimana kalau begini, kamu sarapan dulu, Mama bantu, tapi hari ini saja ya, gitu. Jadi begitu ayah bunda sekalian, kita nggak baca bahasa tubuh, nggak nebak perasaan, oke? Jadi kita terima, namain, terima, oke, ya oke. Mau diapain? Udah ngompol, udah nanti itu dibersihin, tapi nanti nggak dijemur, yang jemur nunggu kamu pulang. Atau apa kayak konsekuensi yang lain, nggak dijemur kasurnya dan sebagainya. Itu dijelasin ya. Ini ditolong, yang sekarang ini ditolong, diselamatkan dulu yang sekarang ini, yang nanti konsekuensinya belakangan. Ini enggak kita hantemin sekarang. Baik ya, berikutnya. Jadi inilah ayah bunda sekalian, perasaan itu perlu 3D. Dia perlu dikenali, dia perlu diterima, dia perlu dihargai. Sulit Bu, dia karena belum biasa Bu, ala bisa karena biasa. Pelan-pelan ya Bu ya, coba dulu kalau mau berarti. Kalau enggak itu emosi dibawa anak ke sekolah. Ya disenggol temannya, apa kabar? Lo jangan megang-megang. Oh, itu asalnya anak-anak berantem, itu asalnya bullying. Ya, oke. Jadi anak itu perlu dikenali, perlu diterima, perlu dihargai. Sedikit lagi ya. Baik, nah kita biasanya juga kalau dalam keadaan begitu menggunakan 12 gaya populer. Apa itu gaya populer? Memerintah. Cepetan Mama bilang, menyalahkan makannya apa Mama bilang. Meremehkan itu aja jadi masalah membandingkan. Si kakak dari tadi udah duduk, udah kelar. Tuh, sound familiar? Ya Pak Aris? Betul. Mencap, makanya jadi orang, tuh, jangan lelet. Yang kesit sedikit, lain kali besok pagi kok kamu begitu aja, udah kamu nggak usah sekolah. Dengerin ya. Jadi orang ya nak, mulai nasihat panjang. Aduh, minum aja belum, makan apa lagi? Nasihat panjang, ini udah penuh, ini udah penuh. Ya, terus berbohong, ya, terus menghibur. Ya udahlah, lain kali gitu. Pokoknya begini, benar gitu ya. Mengeritik, menyindir. Ya Allah, hari udah siang, masih lele aja tuh nyindir, menganalisa. Udah nggak sanggup ditanggungkan oleh jiwa anak kita. Apalagi kita setiap pagi seperti itu. Can you imagine? Kenapa dia jadi stroberi? Senggol dikit berasa ditonjok. Ya, tonggol sedikit keluar cairannya. Ya, itu darah. Merah kalau stroberi. Yang keluar dari jiwa anak kita darah putih yang tak tampak warnanya, tapi dia mengalir terus, ya. Lewat mana? Lewat wajahnya. Sudah berapa lama? Ya. Berapa usianya sekarang? Jadi ini terakhir ya Pak. Sebut ya, saya sampaikan ini. Pak Aris, ya. Maaf ya Pak, kita nggak sempat dialog ya Pak, waktu. Ini adalah kata-kata. Yang ini bola pingpong ini adalah kata-kata ya, yang masuk ke dalam kantong jiwa kita, kantong jiwa anak kita. Dari mana? Dari orang tua, kakek, nenek, guru, ya, kakak, paman, teman yang masuk ke sini. Oke. Nah, Pak, kalau ini kata-kata baik Pak, yang positif, ya, yang merupakan pengakuan, penghargaan, pujian, cinta, kasih sayang, maka kantong ini begini nih Pak. Tuh. Kenceng dia, kenceng. Ya, nah sekarang. Tapi kalau yang masuk dari orang tua, nenek, kakek, guru, semua tadi itu, ya, adalah kata-kata yang negatif, kayak yang barusan 12 gaya populer. Ya, teguran, hukuman, kecaman, sama juga nih Pak. Setiap kali kita ngomongin kata yang negatif itu, ini bola pingpong saya keluarin Pak. Nah, katain lagi, saya keluarin lagi nih Pak. Keluarin lagi, soalnya ini pakai contoh lebih gampang. Ya Pak, terus Pak saya keluarin lagi, tarik lagi, keluarin. Pak, apa kabar dengan kantong jiwa saya Pak? Kosong, lembek. Ya. Sekarang Anda tulis di kertas Anda, jiwa anak-anak kita, jiwa yang kencang apa jiwa yang kempot? Oh, apa yang udah kita produksi selama ini? Jangan takut dipuji Bu Mariani, pada waktunya lah.
Kita selalu takut memuji, maka kempot jiwa anak kita, tahu? Puji pada tempatnya lah. Karena kita tuh, kenapa kita begitu? Karena dulu kita dibesarkan seperti itu. Banyak benar orang tua punya jiwa kempot. Jadi orang tua dia tularkan lagi ke anaknya. Anaknya generasi stroberi. Anaknya hidup di dunia digital. Dari mana? Muncrat dari masa lalu. Paham? Bagus Bu Mariani ngomong, kok masih nggak ingat. Masih ngomongin itu. Jadi saya mau bilang bahwa itulah yang menyebabkan ini tadi Pak, kencengnya ini tadi. Ini kita sebut konsep diri. Bagaimana konsep diri anak kita? Kenceng apa kempot? Dari situ dia merasa, dia akan menentukan bagaimana dia merasa dirinya. Berharga apa tidak berharga. Kalau jiwa kempot di depan bapak kandungnya aja, dia nggak berharga. Itu kenapa dia cari pelukan lain di luar. Jangan-jangan dia nggak sempat, jangankan dipeluk, disentuh saja. Pagi-pagi enggak. Ngomongnya persis dulu neneknya ngomong. Karena kita menganggap itu yang paling bagus. Jadi inilah anak-anak yang enggak pede. Dalamnya yang disebut oleh Profesor Renald Kasali adalah tinggal kita mikir yang mana anak saya. Bagaimana dia merasakan dirinya, bagaimana dia melihat dirinya beruntung atau tidak beruntung punya anak orang tua seperti itu, dan bagaimana dia berharga. Pak, anak-anak ini tidak berharga, Pak. Ya kan, Pak? Apa yang dilakukan, Pak? Siapa saja yang bisa peluk karena pelukan dari orang tuanya jarang. Siapa aja yang bisa bilang sayang karena dia nggak dapetin kata sayang dari orang tuanya. 64.000 anak Indonesia tahun 2019 menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengajukan dispensasi izin nikah di Mahkamah Agama seluruh Indonesia. Sekarang disebutin 288 di Ponorogo, kecil sekali. 2019 aja 64.000. Anak siapa itu? Berayah, anak itu ada, berayah dia tiada. Beribu dia ada, beribu dia tiada. Dia hanya mendapatkan pelukan, kasih sayang, cinta, dan sebagainya dari temannya sama-sama SMP. Maka banjirlah anak haram di Indonesia. Apa efek burunya ini yang saya lagi ceritakan Ibu Mariani? Ya Bunda sekalian, orang selalu bilang itu si gadget, iya. Minggu lalu lalu kita udah bilang ayahnya nggak hadir, ibunya nggak hadir. Yang hadir ini, dia lihat semuanya, otaknya rusak pada fungsi mulia otak. Susut 4,4% di sini, jangan-jangan ada sahabat saya, pimpinan penelitian ilmiah yang menggunakan mesin MRI di Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk memeriksa otak-otak anak yang kecanduan pornografi. Benar-benar susut apa enggak? Dialah Dr. Ukofisa Prawiroharjo. Yang menganalisa data ini di Jepang, dan yang pertama sekali bilang masih di depan RSCM, Bu, susutnya otak itu 10%. Hah? Saya bilang, enggak dok, saya enggak mau terima. Analisa lebih jauh dok, saya enggak mau terima. Akhirnya dia datang dengan 4,4% Bu, final. Jadi berapa persen susut otak anak kita? Dari mana asalnya? Dari kata-kata. Dari kata-kata yang membuat dia menjadi stroberi. Bisa diremas oleh siapa saja. Engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku? Berikutnya. Jadi gitu ya Pak. Jadi langkah mendengarkan aktif adalah baca bahasa tubuh, tebak perasaan, ya, namain, capek ya sayang. Kesel sekali pagi-pagi, ya Allah nggak enak banget ya nak, pagi-pagi udah kesel ya buah hati. Oh gitu, oh ya Allah. Sini mama peluk dulu. Urusan nanti mau ngeberesinnya nanti, jangan semuanya sekarang ini. Ya, itulah tekanan perasaan. Jadi cermin pantulkan, Oh begitu ya Allah. Terus, oh ya Allah sedih bener dong, kecewa banget ya. Oh, dan kalau bisa itu marah banget kamu sama mama. Maafin ya nak. Sering-seringlah minta maaf. Anak saya sekarang Pak hampir seumur Bapak, kali Bapak berapa ya Pak sekarang Pak? Maaf Pak. 49 Ibu. Hah? 49 Ibu. Anak saya 4 tahun, cuma 4 tahun bedanya sama Bapak Pak.
Cucu saya yang saya bawa kemarin, saya senang sekali ke Bu Makfira kemarin Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kayak reuni besar, teman-teman ngangkat ketemu 20 tahun, bahkan dia tetangga di belakang saya, tokoh-tokoh yang wah luar biasa, udah puluhan tahun nggak ketemu, ya koordinator koordinator guru tahfiz dari lembaga tahfiz Iqra ke sekolah saya Al-Marjan 20 tahun yang lalu. Saya baru ketemu, pokoknya luar biasa kemarin, Masya Allah. Ya. Tapi di situ juga lah ya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapetin. Anak saya itu 45 tahun. Sampai kemarin saya masih minta maaf, maafin mama ya nak. Mama ingat capek-capek. Kita tuh harus merendah ya untuk membuka semua ya tirai-tirai yang terselubung. Mintalah maaf, umur belum tentu panjang. Selesaikan urusan dunia kita selama kita masih di dunia. Jangan gengsi, yang gengsi itu masa lalu. Ya, sekarang kita menghadapi bencana luar biasa. Oke, langkah berikutnya, tanyakan pendapatnya, hargai dan diskusikan, bahas bersama, duduklah santai seperti ini. Itu ibu sama anak umur 4 tahun aja bisa begitu. Menarik sekali kalau saya ngobrol sama cucu saya yang umur 4 tahun. Allahu Akbar, luar biasa. Saya dan Pak Risman ketawa ngikit. Karena mereka itu memang luar biasa anak-anak ini. 4 tahun Pak, cucu saya itu. Bisa bilang begini pas sama Pak Risman. Gak apa-apa ya? Ya. Nenek. Kakek itu ya, nenek ayah, itu ya, orangnya iseng sekali ya. Iseng sekali. Dia godain Hani terus gitu. Ya gitu ya, Nek. Iya, tahu nggak dia? Saking banyaknya isengnya, kita panggil aja dia raja iseng ya, coba. Dia bisa bilang kakeknya raja iseng. Oh, kakeknya raja iseng. Kalau nenek, kalau nenek kan ratu penyayang. Iya, karena nama saya. Jadi ayo Bunda sekalian, ini hanya sekedar ketawa-ketawa kita ya di pagi hari ini. Sudah bisa kita temukan apa akar terciptanya generasi stroberi? Dari mana? Nggak jauh-jauh dari kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak sengaja. Padahal Allah berfirman, ya, kita mulai dari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqan bani Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Jadi perintah Allah setelah kita berbakti kepada orang tua kita, sebab kita menyantuni anak yatim, apa kita bicara dan miskin kita bicara waqulu linnas husna. Bicaralah baik-baik. Bahkan perintah bicara baik-baik itu sebelum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bayangkan ayah bunda, dari 5 perintah itu waqulu linnasi husna di tengah-tengah. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ketika kami mengambil janji pada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jangan menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. Waqulu, anak yatim, kerabat, orang tua kerabat, anak yatim dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik-baik kepada manusia. Waqulu linnasi husna. Ya, barulah aqimis shalah wa yu'tuz zakah. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tapi kemudian kamu berpaling dari apa yang aku perintahkan, kecuali sebagian kecil dari kamu. Ayo bunda sekalian, sebagai penutup, marilah kita menjadi sebagian kecil dari perintah Allah itu, dan pelan-pelan kita menjadi banyak ya, lewat anak-anak kita, lewat teman-teman kita tular-tularkan waqulu linnasi husna. Itulah satu cara supaya tidak jauh dari perintah Allah, agar kita tidak melahirkan generasi-generasi stroberi. Kita mulai dari membenahi diri kita dan cara kita ngomong dengan anak-anak kita, buat mereka penting dan berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Eli, Masya Allah. Ternyata generasi stroberi itu yang menjadikan kempot itu adalah orang tua. Ini keren banget ya.
punya ibu tidak ada. Itu sudah menjadi yatim piatu ketika orang tuanya masih ada. Ya betul. Sudah jadi yatim piatu ketika orang tuanya masih ada. Baik, kita akan diskusi bareng. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Ini ada beberapa yang resen, yang mudah-mudahan ini yang kami berikan kesempatan ini langsung bertanya ke intinya ya. Di sini ada ini Bu Endah, ada juga. Baik, Bu Endah bisa dibebaskan mic-nya. Bu Indah FM. Ya, silakan Bu, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, anak laki-laki apa perempuan, masalahnya apa? Begitu langsung, Bu. Ya. Mohon maaf, Bunda, mohon maaf. Yang menjadi masalah ini, alhamdulillah saya masih single. Oh, oke Mbak. Saya, Bu ya. ya, saya simak dari penjelasan Bunda tadi, kondisi itu semuanya terjadi pada saya. Lalu saya harus bagaimana? Semacam korban yang diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalida qalb lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi semua terjadi pada kita itu tidak sengaja. Tapi itu terjadi, tapi ada rahmat Allah, fabima rahmatin minallahi, ya. Jadi oleh sebab itu, supaya gampangnya aja Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunkanlah mereka kepada Allah. Dan setelah itu lapang jiwamu, datanglah wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Merdekakan diri sendiri dulu. Dari semua itu buang. Ya, diambil semua kenangan-kenangan masa lalu itu, habis sholat umpamakan begini nih Bu, ayah bunda semua buang, tarik. Buang. Ikuti perintah Allah dari surat Ali Imran 159 itu tadi. Buang semuanya di mana? Sesek di sini, buang, cabut, astagfirullahaladzim dulu. Nah, kalaulah boleh saya mewakili orang tua Anda semuanya. Ya, yang bertanya hal yang sama, enak. Entah mengapalah dulu ketika mama hamil kamu, nak. Hidup kami itu lagi susah benar. Ya, macam-macam terjadi. Jadi keras kami, nak, hidup keras, nggak bisa terkendalikan. Maafkan mama ya nak, dan maafkan ayah. Sekarang kau sudah besar, alhamdulillah. Tolong lepaskan nak, maafkan kami. Jadi siapa yang pertama sekali harus kita maafkan, Mbak? Siapa Mbak? Oh, sepertinya sudah diem. Kita maafkan diri kita. Kita maafkan kedua orang tua kita. Jadi gampang enggak? Harus ada keteguhan, harus ada azam, harus ada niat yang kuat. Faiza azamta, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Harus berkuat bertawakal sih Allah, ibuku tidak sengaja, ya Allah, orang tuaku tidak belajar parenting, ya Allah waktu itu susah, bla 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 bla. Ampunkanlah beliau ya Allah, dan kau ampunkanlah hamba ya Allah. Karena kalau orang di terapi tidak melibatkan Allah, panjang sekali ceritanya. Kalau mau jalan pintas itu libatkan Allah, karena perintah Allah begitu, dan kata Allah faiza azamta fatawakkal. Ya, harus yakin bahwa kita akan merdeka, buang semuanya, karena kalau enggak muka Mbak jadi berat, jodoh juga jadi jauh, orang ngelihatnya kagak enak, itulah. Ya, kalau orang ayah bunda semuanya juga begitu, ya nggak enak dilihat anak, nggak dilihat mau pasangan, ya kita walaupun nggak cakep-cakep banget, tapi hatinya enak dari sini juga enak, memancarnya enak. Lakukan itu, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Itu pegang banget itu. Ya, jadi kalau ada terapi ya ikutin terapi, tapi dasarnya tetap itu, maafkan, lepaskan, ya supaya bahagia. Selamat berjuang Mbak, dan selamat berjuang ayah bunda semuanya, supaya kita menjadi orang lebih baik, insya Allah. Ya Mbak. Ya. Baik. Sekarang Pak Safri Waldi dari Depok. Silakan Pak. Silakan mic-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pak Saf. Terima kasih untuk hadir ya Pak. Sama-sama Umi Eli. Mohon izin, anak saya usia saat ini 7 tahun, sudah mau memasuki usia sekolah. Memang sebagaimana yang tadi Umi Eli kutip dari ayat Al-Quran gitu, berkata baiklah kepada sesama manusia. Cuma memang ya saya berusaha kepada anak ya untuk berusaha berkata baik kepada teman-temannya dan juga berkata jujur. Tapi ketika di lingkungan ini agak susah Umi, ketika dia bergaul dengan teman-temannya. Betul Pak. Saat ini banyak kata-kata kotor, kebun binatang, sangat berbeda dengan masa saya dulu Umi. Betul. Ya, untuk memilihkan lingkungan yang baik untuk anak ini kira-kira ada kiat yang bisa dilakukan nggak di zaman sekarang Umi Eli? Terima kasih. Jazakallah khairan. Banyak ya Pak. Kenapa Pak anak-anak berkata seperti itu? Dari rumah yang seperti itu, kalau emosi udah tinggi, kata-kata kasar keluar Pak. Jadi anak itu cuma meniru. Satu. Di lingkungan dia juga banyak banget orang stres. Kecanduan gadget dan terpengaruh oleh gadget. Jadi kata-kata itu luar biasa berseliweran. Anak kita Pak bening bener, dia nangkep, dia serap, dia gunakan. Jadi bagaimana harus kita lakukan kalau dia misalnya kata, sialan, biasa gitu, maaf ya Pak. Terus kita tunggu waktu yang tenang, panggil anak kita itu, tadi ngomong apa? Yang tadi pagi, yang ayah dengar, ayah kaget bener. Ngomongnya pendek-pendek, kalimat bertanya tidak boleh lebih dari 15 kata satu kalimat. Tadi pagi ngomong apa? Berhenti. Tahu nggak ayah kaget banget? Ya, kenapa? Nih ya saya tanya. Tunggu sebentar ya. Pak Aris. Ya. Kenapa Pak? Saya kasih contoh dulu ya Bunda ya. Pak Aris, itu kalau nggak salah Pak Aris pakai baju hitam ya Pak? Bukan, coklat. Coklat ya Pak? Ya. Coklat tua, oke. Maaf ya Pak, karena sekarang saya minta dia mestinya admin bagi dua nih Pak, layar. Saya cuma buka saya doang yang saya lihat, saya nggak lihat Pak Aris. Ya. Ya, oke Pak Aris coklat. Pak Aris, ayo Bunda perhatikan ya, masih 945 orang. Pak Aris, kenapa Pak Aris pakai baju coklat hari ini? Nyaman Bun. Nyaman, oke. Pak Aris, ketika saya bertanya, Pak Aris menjawabnya lama. Pak Aris ngapain dulu Pak? Mikir dulu Bun. Mikir, oke. Pak Aris sebentar mata Pak Aris lihat ke sini. Ya, itu kenapa Pak? Untuk apa? Untuk mencoba merasakan dan melihat apa yang ditanyakan Bun. Oke, jadi Pak siapa tadi yang Pak Safriwal ya, Pak Saf ya? Ayah Bunda semuanya, apabila kita menggunakan kalimat bertanya, maka orang harus Pak Aris menjawab. Iya, jadi kalimat bertanya, orang harus menjawab. Untuk menjawab tadi Pak Aris diam sebentar. Pak Aris ngapain Pak Aris? Pikir dulu. Pikir. Habis itu Pak Aris melihat ke dalam dirinya. Ya, sehingga timbullah apa Pak? Keyakinan, kepastian diri ya. Oh iya, bajuku emang coklat gitu kan ya Pak? Ya betul. Iya, itu ayah Bunda. Gunakanlah kalimat bertanya dengan nada rendah, karena kalimat bertanya membuat orang harus menjawab. Untuk menjawab dia harus berpikir. Setelah dia berpikir, dia harus melihat dalam dirinya sehingga timbullah kesadaran diri. Untuk tahu bahwa kata-kata buruk itu tidak baik, kita bertanya, tapi menurut kamu itu benar nggak ya? Baik nggak nak ya? Jadi seharusnya kita berkata-kata bagaimana nak? Tahu nggak nak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat begini disampaikannya dalam itu yang pendek. Sekali cukup ya enggak lah. Satu kali itu sambungan itu baru bikin. Setiap kali sambungan otak kita bersambung, dia mengeluarkan mielin, cairannya untuk menguatkan sambungan itu. Jadi dia harus berulang-ulang supaya mielinnya tebal sehingga menjadi kebiasaan. Jadi aspeknya banyak untuk bagaimana cara kita berkomunikasi itu. Kita menciptakan mielin, sambungan-sambungan yang kuat. Begitu ya Pak, semoga begitu ya Pak Saf, ayah Bunda semuanya. Berikutnya Pak. Luar biasa. Sekarang Umi Kolbi, silakan dibebaskan mic-nya. Umur anak, jenis kelamin, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Bunda.
Saya mau cerita sedikit, saya kasusnya Ya, kan LDM. anak laki-laki apa perempuan, usia berapa? Anak saya yang Masalahnya. perempuan usia 7 tahun dan Baik. laki-laki usia 3 tahun. Ya. Ya, Nah, Ibu tanya satu orang saja. Ibu Iya, pilih dalam namanya. yang kakak dulu kali ya, Bun ya. Silakan, Bu. Ini kondisi kami kan LDM, jadi sekarang ini saya yang menghandle anak sendiri ya. Nah, ini anak-anak sudah masuk dalam fase yang kritis pertanyaannya, Bun. Jadi dia Betul. dan kadang-kadang saya sampai tidak bisa menjawab pertanyaan yang kadang-kadang dia mencerminkan kekecewaannya kepada kondisi Misalnya, Bu, kami. Ibu kasih contoh satu boleh, Bu? Dia bilang, Karena waktu kita pendek, kita mau kasih yang lain juga, ya. kalau kakak bilangnya kalau dia sudah menikah dia nggak mau punya anak katanya, atau kalau dia punya anak nanti biar bapaknya aja yang ngurus gitu. Yang Bagus. itu buat saya tuh rasanya kayak ya Allah. Bu umurnya 7 tahun. Bu umurnya 7 tahun. Ya. Dia bicara tentang perkawinan. Dan itu berapa tahun lagi kira-kira, Bu? 20-an kali ya. Betul. Kenapa Ibu sedihnya sekarang? Iya, saya takut, Bun, karena maksudnya umur 7 tahun tadi dia Iya, baik, Bu. Dia sampai kata-katanya keluar begitu karena apa, Bu, kira-kira? Ya, kondisi kami yang memang betul. ideal. Persoalannya adalah Ibu kasih tahu bahwa anak kita, Pak, sudah bertanya begini, menurut Papa, gunakan kalimat bertanya, Bu. Ya, jadi begini ayah bunda sekalian, saya takut bukan hanya ibu siapa ini tadi namanya, mohon maaf saya nggak terbaca, yang mengalami ini. Banyak sekali orang LDM ya Pak Aris, suka-suka sebutnya LDM, LDR, long distance marriage, long distance relationship. Sebetulnya Pak, Bu, ya apa sih yang disebut dengan long distance? Jarak Ya, secara fisik ya, secara fisik. Iya, secara fisik terentang jarak kan Bu. Tapi secara psikologis terentang nggak Bu seharusnya? Nah, seharusnya tidak, tapi realitanya masih ada gap di sana. Betul, karena dulu jangan-jangan mertua ibu begitu terhadap suami ibu. Jadi sekarang yang mengasuh anak kita adalah mertua kita. Mau? Kenapa mau? Betulin dong. Nih. Ya, pagi, siang, sore Bapak nelpon orang. Pagi, siang, sore, malam, sampai tengah malam. Karena istri nggak ada, anak nggak ada. Bapak membaca segala macam. Kenapa ini nggak digunakan untuk nanya anak, perasaan anaknya hari ini? 3 kali sehari kayak minum obat. Pagi ditanya, siang ditanya, sore ditanya. Kenapa yang lain bisa? Itu Bu. Jadi kita nggak bisa bahwa suaminya itu di negara bagian manapun ataupun di tengah laut karena pelaut. Saya pernah punya pasien pelaut. Banyak Pak. Terus dia mentang-mentang di tengah laut, dia nggak berkomunikasi sama anaknya, nggak bisa. Makan aja nggak bisa kurang 3 kali sehari. Ya, kalau kita kurang makan, kita sakit. Apalagi jiwa. Jiwa membutuhkan 5 kali sehari makanan. Makanan jiwa apa? Sapaan. Jadi bukan hanya fisik yang sakit, jiwa sakit. Karena kurang mendapat asupan jiwa itu. Apa? Kepedulian. Sederhana sekali. Pedulilah pada apa? Pada perasaan. Karena perasaan itu sangat penting bagi manusia. Ya, kalau perasaan itu tidak diterima, manusia itu dari ujung rambut ke ujung kaki merasa tidak diterima. Anak siapa? Kalau ayahnya saja tidak bertanya, dia diharapkan berjuta laki-laki lain nunggu di sini bertingkah laku sebagai ayah. Dan dialah yang mengkonsumsi anak Anda sejak na'udzubillah usia 7 tahun. Berjuta di sini dengan berbagai macam program menarik. Ibu-ibu juga. Jadi itu kenapa ada lesbi, ada gay. Usia sangat muda. Karena jiwa-jiwa anak kita hampa. Dari apa? Kasih cinta dan perhatian. Bilang sama Bapak, Bu, kirim salam saya, Eli Risman, neneknya anak-anak. Tolong cicil hutang jiwa beliau terhadap anak-anaknya. Entah ada kita besok, entah tidak. Karena umur bukan kita yang punya. Saya bicara sama Ibu, saya bicara dengan 931 lainnya. Tolong cicil hutang
jiwa kita kepada anak-anak kandung kita yang mereka tidak minta dilahirkan, tapi kita tidak mampu membesarkan dan mendidik mereka dengan sepatutnya sesuai dengan perintah Allah. Minimal waqulu linnasi husna. Insyaallah. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan pada sadar nih. Saya juga harus sadar semuanya ya. Tidak ada kata terlambat. Ini Umi Kenzi mau tanya nih. Ayo Umi langsung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, saya punya anak usia 12 tahun. Laki perempuan Bu? Laki-laki. Saat ini di pondok ya, sudah dimasuk di Mahat. Jadi sebelumnya saat ini sih kondisi psikologis anak saya relatifly cuek gitu, tidak peka terhadap lingkungan. Misalnya kalau saat dia sakit, teman-teman itu pada bawa dia ke UKS, temenin dia tidur. Kalau sekarang kalau ada temen yang sakit ya dia cuek aja, dia bilang nggak peduli gitu. Banyak yang kalau dari orang tua, dari ayahnya memang belum siap ya secara mental untuk jadi orang tua dari awal nikah. Bahkan mertua selalu ikut campur gitu. Misalnya di saat saya memutuskan saya ingin berhenti kerja karena saya ingin mendampingi anak, itu mertua bilang jangan, biaya hidup kan makin tinggi gitu. Jadi setelah berusaha apa Bu? Kalau Ibu cerita kasihan teman kita yang lain nggak kebagian. Ibu persoalannya apa jadinya Bu? Maaf ya Bu, jadi saya potong. Maaf saya. Jadi gitu menimbulkan dari mungkin salah pengasuhan dari kecil, terus sekarang itu si anak itu kurang peduli sama lingkungan, cuek seperti itu. Gimana membalikan atau meluruskan kembali sang anak? Ibu tuh ya semua perempuan katanya sih lebih pintar daripada laki-laki, Pak Aris. Pintar sekali. Ibu kan udah menyimpulkan kenapa anak ibu begitu, ya kan? Orang lain peduli sama anak ibu, Bu. Ya kan? Waktu dia sakit dibawa kemana. Tapi sebetulnya yang diperlukan oleh anak ibu itu kepedulian dari siapa, Bu? Orang tua. Betul. Suruh ayahnya minta, kasih tahu, maaf Bu ya. Begging, apa tuh Pak? Ngemis lah Bu. Sama Bapak Bu ya. Supaya Bapak menyicil hutang jiwa anaknya. Ya kalau umur Bapak panjang, kalau enggak, anaknya. Semua orang sepesantren Bu, bantuin dia. Tapi nggak menggantikan perhatian yang diperlukan dari bapaknya. Jangan salah Bu. Nih jiwanya. Nih, suruh Bapak penuhin lagi. Cicil utang Pak. Ibu ngutang di bank rajin banget Ibu, setiap minggu, setiap bulan Ibu cicil. Utang jiwa anak gimana caranya? Jadi cicil hutang jiwa anak kita. Karena itu hisapnya lebih dulu daripada yang lain-lain. Hutang jiwa Bu, cicil. Itu kenapa anak-anak kita sendiri begini nih Pak Aris ya? Orang tuanya banyak sekali berhutang dan mereka tidak pernah cicil. Saya kasih tips sedikit boleh nggak Pak Aris? Boleh Bunda, boleh. Bunda-bunda semuanya saya lihat di mana-mana Pak program parenting. Ini 900 atau 1000 tadi tuh saya yakin tuh 700 800 tuh ibu-ibu semua. Ya. Ini ya Bu ya. Soalnya kita belum tentu ketemu lagi. Ya. Saya berapa hari lagi 72 tahun. Jadi saya menyarankan ibu-ibu semuanya untuk mengatasi persoalan ini adalah meningkatkan, tolong catat ya Bu, Ibu, tolong catat ya, tingkatkan frekuensi bersetubuh. Ada nggak yang ngomongin begitu? Cuman saya kan nenek-nenek ya, nggak apa-apa kan? Ya. Nggak apa-apa Bu. Bismillah, ya. Tingkatkan frekuensi bersetubuh. Catat, kalau ngomong ya, isunya harus kritis. Nak, boleh nggak tampilin slide-nya sebentar, Nak, Ibu nyusahin anak ya. Isunya kritis. Kalimat tidak boleh lebih dari 15 kata. Nih, tuh. Terima kasih sayang ya. Hebat banget gak sih Pak, Nana Pak. Masya Allah ya. Langsung ada aja tuh. Tingkatkan frekuensi hubungan suami istri. Isu harus kritis, kalimat tidak boleh panjang, dan pakai kalimat bertanya. Saya contohin ya Pak. Ya. Oke.
Ini minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Saya mengumpamakan, umpama aja Bapak ya Pak ya. Tunggu. Jadi kenapa kita perlu meningkatkan frekuensi hubungan suami istri? Karena pada saat kita melakukan hubungan itu, Allah mengeluarkan di otak kita banyak sekali cairan otak yang positif. Saya sebut 4 aja ya, yaitu dopamin, norepinefrin, oksitoksin, serotonin. Dopamin bikin kita naksir, gitu. Terus naik hasratnya naik, terus kemudian kita klimaks, terus kemudian kita bahagia, tapi kecanduan. Saya mau bilang ini yang penting sekali, tempat cairan otak yang keluar pada saat kita melakukan hubungan suami istri, keluar di otak anak kita yang nonton pornografi. Persis. Kenapa otak itu rusak? Karena dia mengeluarkan cairan yang belum pada waktunya, yaitu hanya dilakukan pada orang yang melakukan hubungan suami istri. Norepinefrin membekukan kenangan-kenangan yang indah. Saya nggak ngomong buat ibu ini, tapi kepada 895 lainnya. Oksitoksin, begini semuanya, Pak Aris begini Pak. Nah, lengket. Kita lengket dengan pasangan kita. Serotonin, begini semuanya. Ya, serotonin itu rileks. Jadi, setelah bersetubuh, orang lengket, dekat. Allah kasih itu, tapi begitu juga lah anak kita kalau menonton pornografi, dia mengalami ini semua. Kenapa dia kecanduan? Serotonin bikin rileks, bisa dong kita ngomong. Balik lagi nak ke yang tadi. Sudah ya, udah kondisinya begini, maka kita ngomong isunya harus kritis, tidak boleh lebih dari 15 kata dan kalimat bertanya. Pak, karena nggak ada waktu, saya contohin aja ya Pak, nggak nanya lagi. Ya Pak Aris? Ya. Okay. Jadi tadi anak ibu itu kenapa tadi? Kurang empati. Iya. Oke, jadi kita bilang gini, Pak, bagaimana kalau anak kita suka sejenis? Kritis nggak Pak? Kritis. Ibu yang tadi bertanya, ya, kritis nggak? Kritis nggak? Pertanyaan saya, kritis nggak Pak? Kritis. Ya, jadi saya udah isunya kritis, tidak lebih panjang kan dari 15 kata dan kalimat bertanya. Pak, selaku Bapak, mewakili dunia Bapak-Bapak, Pak Aris jawabnya apa Pak? Pak, bagaimana kalau anak kita, anak ini bisa si Andi, siapa-siapa namanya, suka sejenis? Ngeri. Terus apalagi? Ayo ibu-ibu tolong jawab, bapak-bapak jawab apa coba? Bapak-bapak jawab apa tolong, boleh nggak? Takut, khawatir, bingung. Naudzubillah, ya coba terus, serem, terus. Hah? Nah ngeri, ya masa sih? Ya miris, astagfirullah. Kenapa Bun? Iya. Lihat nggak Pak? Itu yang ditulis sama ibu-ibu. Ya. Bapak tuh ngomongnya kayak bapak, 1 kata kok nggak 2 kata. Ya, betul. Kenapa? Karena persediaannya cuma 6.000, 7.000. Bapak 3 kali training. 1 trainingnya 1,5 jam. Habis. Pulang tinggal 50. Ya kan? Ya, biar ibu dengar nih. Kalau ibu dengar nggak nih? Sampai situ jelas Bu. Maka jangan putus harapan. Emang begitu Allah desain Pak Aris dan suami ibu dan semua suami-suami kita dan anak laki-laki kita. Terus ajak ngomong, terus lagi tingkatkan frekuensi bersetubuh sehingga lebih rapat, bisa lebih panjang ngomongnya, baru persoalan anak dipecahkan. Ini kenapa persoalan anak bisa dipecahkan? Karena kesel, karena marah, jadi nggak mau bersetubuh. Akhirnya nggak dia terpecahkan, karena si bapak juga merasa gue aja nggak diladenin. Makanya disuruh nanya anak sama gue. Gitu, kuncinya Bu. Ya, jadi karena susah sekali Pak, waktu kita pendek ya. Ini yang harus diomongin lalu mulai tanyakan anak kita begini-begini. Kita udah tahu, bukannya kalimat bertanya, bukannya Papa emang jarang ngomong sama anak kita. Masya Allah. Papa anak kita jiwanya itu ke ini nggak ya? Ya. Terpenuhi nggak ya Pak? Masya Allah. Dan kalimat-kalimat lainnya, ibu pasti pintar. Allah anugerah perempuan ya, sedikit lebih pintar daripada seluruh laki-laki. Iya.